untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga, karena kebahagiaan itu dari Allah, pastikan rumahmu adalah rumah yang menjadi semakin dekat kepada Allah. Dengan pernikahan semakin dekat kepada Allah. Ayo kita mulai hari ini, siapapun pastikan rumah kita adalah rumah yang menjadi kita semakin dekat kepada Allah. Ayo kita gunakan baca Al-Quran suami istri, biarpun hanya 1 lembar dalam sehari, rutin digunakan untuk bersalawat, nggak usah banyak-banyak, yang penting rutin digunakan untuk berzikir, tahajud. Pastikan rumah kita untuk itu, dan jangan sampai rumah kita gunakan untuk bermacam bentuk kemaksiatan. Kenapa? Agar diturunkan rahmat oleh Allah. Kalau rumah kita rumah baik, maka akan turun rahmat, dan rahmat itu adalah kebahagiaan. Baik, ini khusus masing-masing, ayo kita tingkatkan. Yang kedua, agar rumah tangga indah, ambil keberkahan orang tua. Keberkahan orang tua, maka menikah itu hendaknya diniati untuk mencari kawan berbakti kepada orang tua. Rumusnya sederhana, hei para istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik kepada orang tuanya, bukan orang tuamu. Ingat, hei para suami, ajari istrimu agar semakin hari semakin baik kepada orang tuanya, bukan orang tuamu. Sebab rumusnya sederhana. Wahai suami, jika istrimu itu orang yang sangat baik dengan bapak ibunya, santun, peduli, perhatian, banyak pengabdian, bakti, penuh pengorbanan kepada bapak ibunya, maka ketahuilah wahai suami, istrimu itu istri yang solehah, layak engkau menitipkan benih di rahimnya, karena akan subur menjadi anak yang baik. Tapi naudzubillah, jika seorang istri perempuan yang sama bapak ibunya kurang ajar, tidak peduli, ngomong jelekit, petentang-petentang, Masya Allah, hati-hati, engkau lagi-lagi akan menitipkan benih di rahimnya, akan muncul syaitan dalam bentuk manusia. Serem. Makanya sangat rugi kalau kita sebagai suami tidak mendidik istri semakin baik dengan bapak ibunya. Sebaliknya, wah istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Karena kalau suamimu itu baik dengan bapak ibunya, peduli, mikirkan kehidupan orang tuanya, nafkah orang tuanya, keselamatan orang tuanya, kenyamanan orang tuanya, wah, perhatian, pengorbanan, maka suamimu itu laki-laki soleh yang layak menitipkan benih di rahimmu. Coba bayangkan kalau laki-laki yang kurang ajar sama bapak ibunya, bapak ibunya yang melahirkannya saja dikurang ajari, apalagi dirimu, suatu ketika akan mendapatkan giliran penghinaan, giliran kezaliman. Maka wanita cerdas adalah yang selalu mengajari suaminya agar semakin baik dengan bapak ibunya. Hari ini ada orang bodoh, dan di sini kelihatannya cerdas semuanya, insya Allah. Ada orang bodoh, istri kalau ngelihat suaminya transfer uang kepada orang tuanya, suami ngirim uang ke orang tua sang suami, ini istri cemberutnya sebulan. Allah, itu adalah ejen, itu adalah jin pakai kerudung. Buang saja di tong sampah perempuan semacam itu, karena dia mengajari seorang suami masuk neraka. Kenapa? Suaminya berbuat baik dan bapak ibunya dilarang. Oh, jahat itu perempuan, kelihatannya pakai kerudung, tahajudan setiap malam, puasa Senin Kemis gak putus, Quran mungkin hafal, tapi dia penjahat halus. Kenapa? Mengajari suaminya agar durhaka sama bapak ibunya. Dan kadang ini tidak dicermati. Suatu ketika mungkin ada public figure, tidak tahu cerita, awas ya, kalau suami itu sudah mulai terlalu dekat sama bapak ibunya sendiri, hati-hati. Wah, ini kurang ajar banget tuh. Ternyata hancur juga rumah tangganya. Begitu juga Anda sebagai seorang suami, ajari istrimu agar baik kepada bapak ibunya. Saling bantu, tolong. Zaki bantu Ayu untuk berbuat baik kepada bapak ibunya. Ayu bantu Zaki untuk berbuat baik kepada bapak ibunya. Baru nanti ada keberkahan turun. Baik, kemudian selanjutnya adalah yang punya guru. Ajari istrimu semakin dekat kepada gurunya, suamimu agar semakin dekat kepada gurunya. Guru itu untuk menyelesaikan permasalahan kalau ada apa-apa. Baik, ini mungkin gambarannya mencari kebahagiaan melalui keberkahan dari Allah melalui orang tua dan guru. Menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.